Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan mengenai dalalah itu ada 3 bagian, dan bagian yang ketiga ini, bagian yang terakhir, adalah mengenai ta'arudul adillah atau pertentangan dalil-dalil. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembentukan hukum Islam, peran sebuah dalil itu menjadi sangat penting, sangat vital. Dari sebuah dalil akan muncul sebuah hukum yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Hal ini disebabkan pada setiap dalil atau petunjuk itu pasti ada yang ditunjuk atau madlul, yaitu hukum itu sendiri. Nah, dalil-dalil syarak itu kan sangat banyak, sehingga kemungkinan terjadi pertentangan antar 2 atau bahkan lebih dalil itu mungkin saja terjadi. Nah, itulah kemudian disebut dengan ta'arudul adillah. Ta'arud itu dimaknai dengan pertentangan antara 2 hal. Itu secara bahasa, sementara secara terminologi, secara istilah dimaknai dengan iqtida'u kulli wahidin minad dalilain fi waqtin wahidin hukman fil waqi'ah yukhalifu ma yaqtadihid dalil al-akhar fiha, yang artinya bahwa satu dari 2 dalil itu menghendaki hukum pada sebuah kasus yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki dalil lain dalam satu waktu. Secara mudahnya, bahwa ta'arudul adillah itu adalah ada satu dalil menghendaki hukum suatu kasus, sementara ada dalil lain yang menghendaki hukum lain pada kasus yang sama. Itulah yang disebut dengan ta'arudul adillah. Nah, sebagai contoh untuk memudahkan, yaitu misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 232, di sana disebutkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'ashra, yang menerangkan mengenai iddah atau masa tunggu perempuan yang dicerai atau ditalak suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, sementara di surah Tolak ayat 4 yang sama-sama juga berbicara tentang iddah disebutkan wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahun, bahwa bagi perempuan yang sedang hamil maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, kedua ayat ini seolah-olah bertentangan, seolah-olah berbeda gitu. Nah, kemudian apakah iddah perempuan itu 4 bulan 10 hari ataukah sampai melahirkan? Nah, itu salah satu contoh adanya pertentangan, adanya ta'arud. Kemudian contoh yang lain yaitu dalam sebuah hadis disebutkan innamar riba fin nasi'ah, yaitu bahwa riba itu hanya ada dalam nasi'ah. Nah, hal ini seolah-olah bertentangan dengan hadis lain mengenai ribal fadl misalnya. Di sana disebutkan la tabi'u az-zahab bidz-zahab walal bur atau bir bil bir illa siwa atau illa sawa bisawa. Artinya jangan saling jual beli emas dengan emas, gandum dengan gandum, kecuali dengan ukuran yang sama. Jadi sementara di hadis yang pertama mengatakan bahwa hanya riba itu hanya ada riba nasi'ah, sementara yang kedua itu menunjukkan keharaman ribal fadl. Ini seolah-olah bertentangan. Nah, bagaimana kemudian nanti dalil-dalil yang bertentangan itu diselesaikan oleh para ulama.
bahwa tidak semua dalil yang dipandang bertentangan itu kemudian disebut sebagai ta'arud. Nah, ta'arud itu hanya terjadi apabila dalil-dalil yang bertentangan memiliki tingkat kekuatan yang sama. Artinya misalnya dalil itu sama-sama qat'i atau sama-sama dhani, sama-sama hasil ijma, atau sama-sama melalui proses qiyas dan lain sebagainya. Artinya dalam strata, dalam level, dalam kekuatan yang sama. Nah, ketika pertentangan dalil itu, berbedanya dalil itu yang satu kuat yang satu lemah, maka tentu yang dimenangkan adalah dalil yang terkuat, begitu ya. Misalnya ada pertentangan antara dalil qat'i dengan dalil dhani, maka tentu yang dimenangkan adalah dalil yang qat'i. Nah, sementara sebagian ulama mengatakan bahwa ta'arud atau pertentangan dalil itu hanya terjadi pada dalil dhani. Nah, hal itu ditentang oleh Wahbah Zuhaili dan Syekh Muhammad Hudharibik. Artinya keduanya tidak setuju bahwa ta'arud itu hanya terjadi pada dalil dhani, sebab ta'arud itu adalah hanya terjadi seputar zahirnya saja. Nah, sehingga ketika itu bisa terjadi pada dalil dhani, tentu bisa juga terjadi pada dalil yang qat'i. Jadi itu beberapa pandangan mengenai potensi adanya ta'arud. Artinya bagaimana cara menyelesaikan ta'arud atau pertentangan ini? Ada dua metode yang ditawarkan oleh para ulama. Yang pertama, metode mazhab Hanafiyah. Nah, metode mazhab Hanafiyah ini dalam menyelesaikan pertentangan melakukan beberapa cara yang dilakukan secara berurut. Yang pertama, mengetahui asbabun nuzul atau asbabul wurud, yaitu terkait dengan waktu turun atau waktu datangnya nas. Maka dari situ diketahui dalil yang lebih awal datang tentu itulah yang dinasah oleh dalil yang datang berikutnya. Misalnya dalam kasus iddah yang tadi disebutkan di atas gitu, bahwa yang iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari itu lebih awal turunnya, sehingga ayat selanjutnya yang bilang bahwa iddah orang hamil sampai ia melahirkan datang belakangan, dan itu yang menasakh kandungan hukum pada ayat sebelumnya. Yang kedua adalah dengan proses tarjih atau mengunggulkan salah satu dalil yang lebih kuat. Nah, untuk mentarjih ini tentu digunakanlah metode tarjih. Misalnya didahulukan atau diunggulkannya yang muhkam atas yang mufassar, diunggulkannya haram, dalil yang menunjukkan hukum haram atas yang mubah, nas yang hakiki itu diunggulkan atas yang majaz, yang khos diunggulkan atas yang am, dan seterusnya. Itu metode tarjih. Kemudian yang ketiga, ketika asbabul wurud dan asbabul nuzul tidak ditemukan, kemudian proses tarjih tidak bisa dilakukan juga, maka proses yang ketiga atau metode yang ketiga adalah dengan mengkompromikan dalil-dalil tersebut, dalil-dalil yang bertentangan tersebut. Misalnya dalam surah Al-Maidah di sana disebutkan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang menyatakan bahwa salah satu yang diharamkan adalah darah, gitu ya. Yang diharamkan adalah darah. Darah yang bagaimana? Nah, kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 145 disebutkan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Sehingga diketahui bahwa kedua ayat itu bisa dikompromikan, yaitu dengan cara mengarahkan lafadz yang mutlak itu yaitu dam tadi, darah,
kemudian diarahkan kepada makna atau lafadz yang muqayyad, yaitu damam masfuha. Sehingga kesimpulan akhirnya yaitu darah yang haram itu adalah darah yang mengalir. Itu metode yang ketiga, kompromi. Ketika asbabul nuzul atau asbabul wurud, kemudian tarjih serta kompromi tidak dapat dilakukan, maka langkah yang selanjutnya adalah membiarkan dalil-dalil tersebut, kemudian mencari dalil yang ada di bawahnya, yaitu misalnya di dalam nas Al-Quran terjadi kontradiksi, maka dicarilah dalil yang ada di hadis. Ketika di hadis terjadi kontradiksi dan tidak bisa diproses melalui ketiga cara yang di atas, maka dicari melalui kias dan seterusnya. Itu metode yang dilakukan oleh Hanafiyah. Sementara yang kedua adalah metode yang digunakan oleh Asy-Syafi'iyah atau mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama berlaku pada nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada kontradiksi di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dilakukan beberapa cara. Yang pertama adalah mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut. Nah, kompromi diletakkan di urutan yang pertama, sebab alasannya adalah mengamalkan dua dalil tentu lebih utama ketimbang menghilangkan salah satunya. Artinya dikompromikan, disatukan. Syaratnya adalah yang pertama, hukum yang ada di dalam dalil itu bisa diganti. Dan yang kedua, hukum itu berbilang, artinya satu dalil itu mengandung banyak kemungkinan hukum. Misalnya di dalam sebuah hadis disebutkan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tinggal di sekitaran masjid kecuali dia melakukan sholatnya di masjid. Nah, ini seolah-olah bertentangan dengan ketetapan Nabi yang tidak menegur orang yang tinggal di sekitaran masjid yang orang tersebut sholat di rumah. Nah, apakah hukum pada hadis yang pertama itu mengandung keabsahan, artinya ketika orang yang tinggal di sekitaran masjid sholat tidak di masjid, apakah itu tidak sah begitu, ataukah tidak sempurna? Dengan melihat takrir atau hadis Nabi yang kedua, maka kemudian disimpulkan bahwa yang pertama itu tentang kesempurnaan sholat, artinya orang yang tinggal di sekitar masjid itu tidak sempurna sholatnya kecuali dia sholat di masjid. Sementara berdasarkan takrir Nabi, diambil hukum bahwa sholat dimanapun itu tetap sah. Dan yang ketiga, syaratnya adalah hukum yang atau dalil yang bisa dikompromikan itu mengandung hukum yang umum, seperti yang disebutkan dalam kasus iddah. Itu yang pertama, metode kompromi. Yang kedua adalah metode tarjih, sebagaimana disebutkan sebelumnya ya di dalam metode yang digunakan oleh Hanafiyah. Yang ketiga adalah dengan nasakh atau menghapus salah satu dalil. Menghapus salah satu dalil ini ketika metode sebelumnya tidak bisa dilakukan, artinya ini juga berurut ya. Pertama mengkompromikan, yang kedua mengunggulkan, yang ketiga menasakh, dan hanya bisa diberlakukan pada dalil-dalil yang menghendaki hukum yang bisa dinasakh. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengabaikannya dan mencari dalil lain. Itu berlaku di dalam nas. Sementara yang ketika pertentangan itu ada di dalam kias, maka sama metodenya dengan metode yang digunakan oleh Hanafiyah. Nah, baiklah teman-teman sekalian, demikian tadi penjelasan mengenai ta'arud dan bagaimana para ulama menyelesaikan pertentangan dalil itu. Mudah-mudahan sedikit memberikan pemahaman dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.